إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ini pertemuan terakhir ya untuk tahun ini. Insya Allah kita akan bertemu tahun depan. Libur setahun. Al-manhiyatu fis shalah. Perkara-perkara yang dilarang di dalam salat. Perkara yang dilarang di dalam salat. Wahia al-umuru allati warada an-nassu bi tahrimiha au karahatiha fi shalah, yaitu apa yang dimaksud dengan perkara yang dilarang di dalam salat, yaitu perkara yang telah datang nas. Apa yang dimaksud dengan nas di sini? Ya, apa itu? Al-Quran dan hadis. Berapa orang yang hadir? Baru satu. Saya kira udah ramai. Yang lainnya datang nggak ini? Tidak ada kabar. Wahia, ketemu nggak? Al-manhiyat fi shalah, ketemu? Baik. Wahia al-umur allati warada an-nassu bi tahrimiha aw karahatiha fi sholati, yaitu perkara yang telah datang nas dari Al-Quran dan Sunnah. Karena nas sendiri pernah kita pelajari memiliki 3 makna, itu jangan lupa. Bi tahrimiha, dengan pengharamannya, atau karahah, makruh di dalam salat. Kenapa dikatakan makruh perkara yang dilarang? Karena makruh adalah turunan dari larangan, ya. Lakin, nah, di sini titik poin penting. Lakin hadhil manhiyatu la tubtilu as-shalah. Hanya saja perkara yang dilarang ini tidak membatalkan salat. Wa innama tunqisu min ajri al-musalli. Hanya saja larangan-larangan ini, baik yang bersifat haram ataupun nanti makruh, mengurangi kesempurnaan pahala orang yang salat. Oleh karena itu, ya, susunan buku ini setelah perkara yang dilarang, lalu perkara yang membatalkan setelah ini, baru setelah itu dibuat oleh penulis ini adalah masalah an-nawafil, salat-salat yang fungsinya untuk menutupi kekurangan salat maktubah. Ya, jadi urutan yang dibuat penulis ini cukup bagus. Disebutkan dia perkara yang dilarang, dia memang tidak membatalkan salat, hanya saja mengurangi kesempurnaan pahala, sehingga diikutkan setelah ini adalah perkara-perkara yang bisa kembali menyempurnakan salat-salat tersebut. Di antaranya adalah nawafil, ya, yang nawafil yang mungkin kita ambil nanti di tahun depan, ya. Hari ini kita ambil 2, kita selesaikan masalah manhiyat dan al-mubtilat. Yang pertama, ya, ada sekitar berapa ini? 23. Ada sekitar 23 yang perkara yang dilarang, baik dia haram ataupun makruh. Yang pertama, al-ikhtisar. Apa arti ikhtisar? Wad'ul yadi 'alal khasri fi shalah. Meletakkan tangan di pinggang di salat, ya, berkacak pinggang namanya ini. Wa hadza la yajuz. Perkara seperti ini di dalam salat tidak boleh. Dalilnya hadis Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha. Di sini ada larangan. Naha 'anil
khasri fis shalah. Rasulullah itu melarang berkacak pinggang sewaktu salat. Berarti kalau ada orang yang melakukannya, salatnya memang tidak batal, hanya saja mengurangi kesempurnaan salat tersebut. Wa an Aisyata annaha kanat takrahu an yaj'ala al-musalli yadahu fi khasiratihi wa taqulu innal yahuda taf'aluhu. Dari Aisyah bahwasanya beliau berkata, bahwasanya beliau membenci seorang orang yang salat meletakkan tangannya di pinggangnya. Lalu beliau mengatakan tindakan seperti ini adalah perbuatan Yahudi. Kemudian an Ziyad bin Sabih qala sallaitu ila janbi ibni Umar. Aku salat di sisi Abdullah bin Umar wa wada'tu yadayya ala khasirati. Aku meletakkan kedua tanganku di pinggangku. Falamma shalla, tatkala Abdullah bin Umar selesai salat, qala hadha salbu fi shalah. Ini adalah bentuk salib di dalam salat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhu. Dan Rasulullah SAW melarang tindakan yang seperti ini. Kemudian riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Kemudian As-Sindi pentahqiq An-Nasa'i, ya, yang meneliti kitab An-Nasa'i dari India, ulama India, As-Sindi, beliau memiliki hasyiah, catatan terhadap kitab An-Nasa'i, Sunan Nasa'i. Beliau mengatakan wahai atus salbi fis shalah, bentuk salib di dalam salat itu an yada'a yadaihi ala khasirataihi. Seseorang yang salat meletakkan kedua tangannya di kedua pinggangnya kanan kiri. Wa yujafi baina 'adadaihi fil qiyam. Lalu dia menjauhkan kedua ototnya tatkala berdiri, ya, seperti posisi berkacak pinggang. Ini yang pertama. Jadi al-ikhtisar tidak membatalkan salat, hanya saja mengurangi kesempurnaan pahala salat tersebut. Yang kedua, raf'ul basar ila samai, mengangkat pandangan ke langit di dalam salat. Hada la yajuz, huwa la yajuz liqaulihi sallallahu la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim inda du'ai fi shalah ila sama' au la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah kaum menghentikan mengangkat pandangannya tatkala berdoa di waktu salat ke langit, atau Allah akan mengambil pandangannya. Ini bentuknya adalah la tukhtafanna, adalah fi'il amr, fi'il mudhari, fi'il mudhari yang disertai lamul amri. Dalam dunia balaghah ini namanya sebetulnya al-insya, tetapi di sini fungsinya adalah khabar, ya, khabar. Artinya adalah tatkala ada ancaman yang seperti ini, maka mengangkat pandangan ke langit tatkala salat perkara yang dilarangkan. Alasan para ulama adalah, ya, ini ada kekurangan adab kepada Allah karena dia menghadapkan pandangannya ke langit yang seharusnya dihadapkan kepada Allah, ya, ke tempat sujud. Dan kedua adalah karena bisa mengurangi kehusukan seseorang, ya, dengan melihat sesuatu yang ada di langit, di langit atau di kalau kita di sini ya di atas. Yang ketiga, an-nazaru ila ma yusghilu fis shalah, memandang kepada perkara yang menyibukkan diri dari salat. Li hadithi Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisah laha a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat, ya, pada selimut yang memiliki a'lam, gambar-gambar. Ini adalah hadiah selimut diberikan oleh seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada gambarnya, ada tanda-tandanya yang menyebutkan
pandangan beliau alaihi salatu wasalam. Faqala syaghalatni a'lamu hadhihi. Gambar-gambar ini menyibukkanku dari salat. Idhabu biha ila Abi Jahm. Pergilah ya dengannya, dengan khamisah ini, selimut ini, kepada Abi Jahm yang telah menyedekahkan atau menghadiahkan selimut tersebut. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Wa atuni bi anbijaniyah. Lalu datangkanlah kepadaku dengan selimut dari Anbijaniyah. Anbijan itu adalah satu wilayah di Syria, ya, di Aleppo, di Halab sekarang, Syria. Yang di situ selimut Anbijaniyah atau kain Anbijan itu polos, nggak ada gambar-gambarnya, dan juga dia tidak lembut, Ya. Artinya adalah tatkala Abu Jaham memberikan hadiah kepada Rasulullah, maka Rasulullah ingin mengembalikannya, namun supaya jangan ada sesuatu di hati Abu Jaham, dia meminta kepada Abu Jaham agar memberikan selimut yang lain yang tidak ada gambarnya. Di sini juga terlarangnya seseorang itu memakai pakaian yang mencolok, yang membuat perhatian manusia, atau ada gambar tulisannya di belakang. Terkadang kita sholat, bagi laki-laki sholat, di hadapan kita ada pakai baju kaos, kemeja, di belakangnya punggungnya itu ada tulisan-tulisan, dagadu misalnya. Ini seharusnya pakaian seperti itu tidak dipakai dalam sholat, menyibukkan orang yang ada di belakang. Atau misalnya permadani yang memiliki corak warna atau gambar-gambar yang memalingkan seseorang dari khusyuk, itu juga terlarang, ya. Yang keempat, al-iltifatu li ghairi hajah, menoleh tanpa ada suatu keperluan. Pernah kita jelaskan bahwasanya menoleh di dalam salat itu diperbolehkan untuk suatu keperluan, melihat ke kanan, melihat ke kiri, bahkan menoleh ke belakang boleh di dalam salat untuk suatu keperluan, ya. Adapun kalau tidak memiliki suatu keperluan, maka ini dilarang. Wa qad taqaddama annahu yajuz al-iltifat fi sholati li hajatin. Telah berlalu keterangannya bolehnya al-iltifat, ya, menoleh, ya, di dalam salat untuk suatu keperluan. Amma idza lam takun hunaka hajatun tad'u ilaihi fala yajuz. Adapun kalau tidak ada keperluan, tidak boleh. Fa an Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah, iltifat fi shalah, faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abdi. Iltifat, menoleh di dalam salat itu adalah tipuan yang dilakukan oleh syaitan terhadap salat seorang hamba. Jadi syaitan, ya, senantiasa mengganggu salat seorang hamba. Di antaranya adalah terkadang membuat seseorang itu menoleh padahal itu bukan suatu hal yang diperlukan. Adapun kalau diperlukan, misalnya, ya, ada suara ribut di samping atau suara gaduh di belakang, untuk memastikan yang terjadi, boleh menoleh ke belakang. Kemudian untuk suatu keperluan maksudnya. Kemudian yang kelima yang dilarang atau perkara yang dilarang di dalam salat, baik dia haram ataupun makruh, tashbikul asabi', menjalin jari jemari. Tahu tashbik kan? Seperti orang Nasrani berdoa. Ngerti? Ya. Wa yukrahu fi shalah an tadkhuli asabi'a ihdal yadaini baina asabi'il ukhra li hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma atal masjid kana fi salatin hatta yarji'. Apabila salah satu dari kalian itu berwudu di rumahnya, kemudian dia mendatangi rumah Allah, maka posisinya berada seakan-akan dia dalam keadaan salat sampai dia kembali. Fala yaqul hakadha, maka hendaklah dia jangan lakukan seperti ini. Artinya adalah wa syabaka baina asabi'iha. Kemudian dia melakukan jali, yakni memasukkan satu jari ke jari berikutnya, ya. Ini sifatnya makruh, ya, dan yakni minimal haram, ya, minimal makruh, ya, sifatnya haram, minimal makruh. Tetapi perlu kita ingatkan karena ada juga ya, tindakan yang mungkin yakni perlu diluruskan. Sifatnya tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan, hanya haram, mengurangi kesempurnaan salat tersebut.
Seperti misalnya orang datang ke masjid lalu dia duduk kemudian menggabungkan jari jemarinya ya tatkala dia duduk di dalam masjid menunggu salat misalnya. Wa an Ismail bin Umayyah qala sa'altu Nafi'an an ar-rajuli yusalli wa huwa musbikun yadayhi. Dari Ismail bin Umayyah dia berkata, aku bertanya kepada Nafi' Maula Ibnu Umar ini tentang seseorang yang salat yang menggabungkan kedua tangannya. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan tilka salatul maghdub alaihim. Itu adalah salat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima yang dilarang di dalam salat. Perkara yang berikutnya yang dilarang di dalam salat adalah farqa'atul asabi', ya, membunyikan jari, ya. Nah, seperti ini. Nah, itu. Ini farqa'atul asabi'. Wa hiya in qallat fi shalah kurihat, apabila sedikit maka dia makruh. Li'annaha masghalatun 'anis shalah. Karena itu adalah tempat yang menyibukkan dari salat. Wa in kathurat harumat, apabila banyak dilakukan maka ini hukumnya haram. Alasanna li'anna fiha tala'uban bis salah, karena di dalamnya ada kesan bermain-main di dalam salat. Wa an Syu'bah maula ibni Abbas qala shallaitu ila janbi ibni Abbas fafaqa'tu asabi'i. Ya, dari Syu'bah maula ibnu Abbas dia berkata, aku salat di sisi Abdullah bin Abbas lalu aku membunyikan jari jemariku. Falamma qadaitu shalah, tatkala aku selesai salat, qala la umman lak, celakalah engkau, atufaqqi'u asabi'aka wa anta fi shalah, engkau membunyikan jari-jarimu sedangkan engkau dalam keadaan salat. Ini bukan untuk mencari jawaban tetapi pengingkaran dari Abdullah ibni Abbas. Perkara yang berikutnya yang dilarang di dalam salat, iltihafu bitsaubi wa ja'ala al-yadaini min dakhil fatarka' wa tasjud hakadha. Berselimut dengan satu pakaian kemudian menjadikan dua tangan itu di dalamnya, kemudian dia ruku dan sujud dalam keadaan seperti itu. Artinya adalah dia membalut tubuhnya, dia seperti orang kedinginan. Dan ini dilarang di dalam salat. Kalau di luar salat ya tidak masalah. Li hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fi salati. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan as-sadlu di dalam salat. As-sadlu itu keterangannya antal tahifi bi thawbiki wa tudkhili bi yadayki min dakhil. Engkau menyelimutkan, ya, engkau berselimut dengan pakaian kemudian dengan satu kain lalu kau masukkan kedua tanganmu dari di dalam. Fatarka'i wa tasjudi wa huwa kadzalik. Ya, kemudian engkau rukuk sujud dalam keadaan seperti itu. Jadi rukuk dan sujud ya dengan melipatkan kain ke tubuh, ya, maka ini perkara yang dilarang. Meskipun mengangkat tangan itu sifatnya sunnah, ya. Meskipun mengangkat tangan sifatnya sunnah. Kemudian 8, at-tasa'ub fi shalah. At-tasa'ub fi shalah. Apa bahasa kita ini? At-tasa'ub itu gitu, apa bahasa Indonesia saya enggak tahu ini. Menguap ya, menguap dalam salat. Wala yajuz at-tamadi fihi, ya, tidak boleh melampaui batas dalam perkara ini. Bal yajibu man'uhu biwad'il yad 'alal fam. Bahkan wajib mencegahnya dengan meletakkan tangan di mulut. Li hadithi Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu fi sholati minasyaitan. Menguap, ya, di dalam salat, ya, itu dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum
apabila salah seorang di antara kalian itu menguap, falyakzim, hendaklah dia menahannya mastata'a, semampu dirinya, ditahan ya, dengan meletakkan tangan di mulut, ditahan. Kemudian perkara yang dilarang di dalam salat yang ke-9, al-busaqu jihatal qiblah au 'anil yamin, meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Li hadithi Jabir qala Rasulullah SAW, inna ahadakum idza qama yusalli, apabila salah seorang dari kalian hendak salat, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya. Ini yang sebut tadi kita katakan kenapa dilarang menghadapkan pandangan ke langit. Allah ada di hadapannya berdasarkan hadis ini. Fala yabsuqanna qibala wajhihi, maka janganlah seseorang itu meludah ke arah hadapannya, wala an yaminih, dan juga jangan ke arah kanannya, wal yabsuqa an yasarihi, hendaklah dia meludah ke arah kirinya, tahta rijlihil yusra, di bawah kaki kirinya, di bawah kaki kirinya ya, meludah lalu ditutup maksudnya. Dan ini tidak mungkin pada zaman sekarang ini, apalagi sudah marmer, sudah sajadah ya. Tinggal lagi boleh memakai penggantinya adalah dengan sapu tangan ya. Dan ini yang adab yang seharusnya dilakukan ya. Dan kita melihat dulu guru-guru kita, kalau mereka meludah itu meskipun di lapangan segala macam, mereka mengeluarkan tisu ya, dan mereka meludah di situ lalu tutupnya di tisu atau sapu tangannya, enggak pula sembarangan meludah. Dan itu perlu ditiru, bukan hanya masalah di sekolah di salat saja, tetapi dalam segala hal. Mana dia? Wala an yaminihi wal yabsuqa an yasarihi tahta rijlihi yusra fa in ajilat bihi badiratun, apabila dia ingin terburu-buru, enggak tertahan lagi ya, hendak meludah, falyaqul bi thawbi hakada, maka hendaklah dia letakkan di pakaiannya seperti ini. Lalu disebutkan summa tawa thawbahu ba'dahu ala ba'd, kemudian dia lipat pakaiannya satu di atas yang lain, artinya setelah dia meludah di kainnya kemudian dilipat atau digosok-gosokkan seperti itu ya. Itu pada zaman sekarang ini melalui tisu atau sapu tangan ya. Demikianlah muslim menjaga kebersihan dan adab di dalam salat maupun keseharian dalam masalah ludah ini. Kemudian yang ke-10 yang juga dilarang di dalam salat, takhmidul ainaini fi shalah, menutup ya kedua mata di dalam salat. Dan ini banyak kita lihat ya. Kalau kita tanya untuk apa, supaya khusyuk. Nah, salat itu sudah ada aturannya semua ya. Tatkala Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, dan tidak ada riwayat dari Rasulullah beliau itu menutupkan matanya untuk salat. Maka ini menunjukkan kekhusyukan itu tercapai tanpa harus menutup mata. Oleh karena itu dikatakan wa huwa in qusida bihil qurbah ila Allah harum, apabila dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah harum, yakni diharamkan, bahkan bid'ah di sini ya, bid'ah. Li'annahu yadkhulu fil babil bid'ah, karena dia telah memasuki pintu bid'ah. Wa illa kurih, apabila bukan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah semata saja ya, bukan ada suatu keyakinan tutupnya mata saja ya, maka ini dibenci. Li mukhalafatihi sunnah, alasannya karena tindakan seperti ini telah menyelisihi keterangan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu qala Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad ini penting sekali dimiliki, ada 5 jilid di tahqiq Syuaib Al-Arnaud, kitab yang sangat bagus sekali. Tidak ada penuntut ilmu yang tidak memiliki kitab Zadul Ma'ad ini seharusnya ya, karena seluruh penuntut ilmu memiliki kitab ini. Walam yakun min hadihi alaihi salatu wassalam takhmidu ainaihi fi shalah, bukanlah petunjuk Nabi SAW memejamkan kedua mata di dalam salat ya, di dalam kitab beliau ini. Wa qad yadullu ala dzalika, hal ini ditunjukkan oleh maddu yadayhi fi salatil kusuf, tatkala Rasulullah
membentangkan tangannya di dalam salat kusuf. Ini terjadi tatkala gerhana matahari ya, pada zaman Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau salat bersama para sahabat. Lalu beliau menjelaskan khutbah setelah itu bahwasanya khusuf itu bukan karena yakni kematian ya matinya Ibrahim putra beliau lalu katakan khusuf, enggak ada kaitannya, dan ini juga masuk dalam bab akidah ya, bab tauhid. Kemudian beliau mengatakan, kemudian Imam Ibnu Qayyim bawakan kisah selanjutnya, dan sebetulnya adalah hadis yang dibawakan menjadi narasi cerita ya. Sebetulnya ini adalah hadis tetapi dibawakan dalam bentuk narasi cerita. Yadahu fi salatil kusuf liyatanawal unqud, untuk mengambil unqud setangkai kurma, setangkai anggur, lamma ra'al jannah, tatkala beliau melihat surga. Jadi tatkala salat khusuf ini Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat ini secara nyata ya. Sehingga Rasulullah hendak mengambil setangkai anggur yang ada di surga tersebut, maka hanya saja Rasulullah tidak mampu mengambilnya ya. Maka Rasulullah mengatakan di saat itu kepada sahabat, menceritakan kondisi di saat seperti itu setelah selesai sholat, kalau seandainya aku mampu mengambilnya, niscaya anggur itu akan mampu memenuhi kalian selama dunia ini masih ada. Artinya adalah setangkai anggur tersebut ya bisa dijadikan konsumsi sampai dunia ini kiamat. Itu baru setangkai anggur ya. Maka dalam hadis ini, bagaimana kalau dengan seluruh isi surga itu? Setangkai anggur yang ada di surga saja mampu memberikan yakni cukup untuk sampai bumi ini hancur. Ya, sebagaimana konteks di dalam hadis itu. Dan juga disebutkan juga setelah ini kan ada masalah yakni Rasulullah mundur ke belakang, maka para sahabat bertanya kepada beliau kenapa mundur, maka mengatakan aku diperlihatkan neraka. Ya. Di sini hadisnya apa? Di sini dikatakan wa kadzalika ru'yatu an-nar wa sahibul hirah biha. Kemudian aku melihat neraka dan pemilik kucing ya ada di dalamnya. Artinya adalah hadis yang seseorang wanita memelihara kucing kemudian wafat tanpa dikasih makan ya. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa ada seorang wanita memelihara kucing yakni kemudian kucing itu meninggal tanpa diberi makan dan tidak pula diberikan dia kebebasan mencari nafkah, mencari makan sendiri ya. Kemudian di hadis ini juga penting sekali Rasulullah menjelaskan, hadisnya panjang riwayat Ahmad, beliau menyaksikan mayoritas penduduk di situ adalah kaum wanita ya, kaum wanita. Kemudian ditanya alasannya, Rasulullah mengatakan karena mereka itu mengingkari kebaikan ya yang dilakukan oleh suaminya. Sehingga di akhir penggalan hadis dikatakan kalau seandainya yakni wanita itu yakni seorang suami melakukan kebaikan sepanjang hidupnya ya, lalu ada satu kejelekan saja yang dilihat oleh istrinya, maka istrinya mengatakan aku belum pernah melihat dirimu satu kebaikan pun. Maka ini hati-hati dalam ya talibat. Rasulullah telah menjelaskan dalam masalah ini, kita juga agak akan lama di dunia ini ya. Bahwasanya mayoritas penghuni wanita, penghuni neraka adalah kaum wanita, dan disebutkan di dalamnya adalah salah satu penyebabnya adalah wanita ini kurang bersyukur ya. Tatkala dikatakan oleh Rasulullah jika suaminya melakukan 99 kebaikan, misalnya kita berikan angka, begitu satu saja nampak keburukan suami, seakan-akan suami enggak pernah melakukan kebaikan. Oleh karena itu hendaklah perhatikan dalam masalah seperti ini. Wa sahibul mihjan, kemudian juga di dalam jelas sahibul mihjan ya, saya enggak tahu arti mihjan ini. Wa kadzalika, tetapi intinya adalah bukan ini ya. Wa kadzalika mudafa'atuhu lil bahmah. Begitu juga ya, tatkala Rasulullah SAW mencegah bahmah, mencegah anak domba ya, allati aradat an tamur baina yadayhi, yang ingin melewati beliau, lewat di hadapan beliau ya. Lihat di hadapan beliau. Wadkur ita ahadits thumma qala fa hadhil ahadits wa ghayriha yustafadu min majmu'iha al-ilmu bi annahu lam yakun yaqmit ainaihi fi shalah. Di sini intinya
hadis ini ya dan selainnya memberikan faedah secara keseluruhan, faedah ilmu bahwasanya Rasulullah tidak pernah menutup matanya di dalam salat. Padahal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam di dalam salat ini, di dalam hadis ini adalah peristiwa yang sifatnya memerlukan pandangan mata. Kalau seandainya Rasulullah ada menutupkan mata, mungkin dia nggak akan tahu ada di hadapannya anak domba lewat. Ataupun Rasulullah tidak akan melihat surga neraka tatkala salat khusyuk, ya, ataupun ya melihat juga orang yang ada di neraka siapa saja, bahkan wanita yang memelihara kucing kemudian meninggal di tangannya tanpa diberi makan dan tanpa dibebaskan juga dilihat oleh Rasul di dalam. Ya, begitu juga Sahibul Mihjan, saya nggak tahu apa Sahibul Mihjan ini. Intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ya, tidak ada tuntunan dari beliau itu menutupkan matanya untuk sholat. Oleh karena itu, ya, maka barang siapa yang melakukan hal ini, kalau sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka dia jatuh dalam bid'ah. Tetapi kalau tidak ada niat tertentu, hanya untuk ya memejamkan mata begitu saja, maka ini perkara yang makruh, yang termasuk perkara yang dilarang di dalam sholat. Perkara yang berikutnya, talibat yang ke-11, at-tamati fi shalah, ya. At-tamati fi shalah, yakni min matat, karet, ya. Artinya apa? Yakni at-tamaddud, ya. Di sini katanya fa yukrah at-tamati fi shalah atau tamaddud, ya. Dilarang at-tamati fi shalah atau membentangkan diri dalam salat. Berdiri misalnya, ada seorang kalau berdiri salat itu melebihi batas tubuhnya, ya. Ya, kalau dia berdiri salat melebihi batas ukuran tubuhnya, ya, terlalu mengangkang kalau bahasa kita. Illa in kana yasiran, kecuali kalau sederhana, ya, lil hajah, untuk suatu keperluan, wa dzalika li'annahu amalun yunafil khusyu' fi shalah, karena hal itu juga satu amalan yang bertentangan dengan khusyuk salat. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Sa'id bin Jubair qala at-tamatti yunqisu as-shalah. At-tamatti dari Sa'id bin Jubair, ya, ini adalah pendapat seorang tabi'in. At-tamatti yunqisu as-shalah. Tamatti itu mengurangi kesempurnaan salat. Perkara yang ke-12, ya talibat, yang dilarang di dalam salat, at-tadbiq fi ruku'. At-tadbiqu fi ruku'. Apa itu at-tadbiq? Kita lihat, ini ada contohnya, ada penjelasannya. Ja'lu batnil kaffi ala batnil kaffi al-ukhra. Seperti ini. Nah, ini, ya. Bertemu ini. Antara kedua telapak tangan ditemukan, sudah. Kemudian wa wad'uhuma baina rukbataini wa fakhidaini fi ruku', artinya diapit. Kalau ruku' diapit. Bukan diletakkan di lututnya, malah diapit, ya. Sudah? Nah, kemudian beliau mengatakan, penulis ini mengatakan, waqad kana hada masru'an fi awalil amr tsumma nuhiya anhu. Dahulu perkara yang seperti ini disyariatkan, boleh. Kemudian dilarang, ya, mansukh berarti hukumnya, ya. Fa Mus'ab ibn Sa'd qala shallaitu ila janbi abi. Ayahnya berarti aku salat berada di sisi ayahku, qala. Lalu kemudian beliau melanjutkan kisahnya, wa ja'altu yadi baina rukbatai. Aku jadikan kedua tanganku itu di kedua lututku. Faqala li abi, ayahku berujar, idrib bi kaffaik ala rukbataik, pukulkan, ya, atau letakkan kedua telapakmu itu di kedua lututmu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Qala thumma fa'altu dzalika marratan ukhra. Namun aku masih melakukan sebagaimana yang aku lakukan di awal, ya, sebagaimana yang aku lakukan di awal, masih meletakkan mengapit, ya, tangannya itu tadi. Fadaraba yadi, lalu beliau memukul tanganku. Faqala inna nuhina an hada, sungguhnya kita kaum muslimin dilarang salat seperti ini. Wa umirna an nadriba bil akuffi ala ruk. Lalu kita diperintahkan untuk meletakkan, ya, kaf, telapak tangan di lutut, ya. Nah, sehingga artinya adalah dalam hal ini banyak informasi baru atau hal yang kita lihat. Tidak boleh kita juga mengatakan salat Anda batal karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah
Salatnya sah, hanya saja nilainya yang berkurang. Masalah sah dan tidak itu berkaitan dengan syarat dan rukun. Itu dia. Selebihnya, gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang salat tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah harus dirinci dia. Kalau mereka meyakini boleh seperti itu, ya, diyakini boleh seperti itu, maka memang salatnya sah, salatnya batal. Kalau ada keyakinan seperti itu, maka salatnya batal. Ya, berarti ada syariat ya selain syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau enggak berkeyakinan, hanya ketidaktahuan, ya, dan segala macam, maka ini mengurangi pahala salat. Perkara yang ke-13 yang dilarang di dalam salat, qiraatul Quran fi ruku' was sujud. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Taib, kalau kita sujud membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang merupakan doa karena di dalam sujud diperbolehkan doa, lalu kita membaca ayat Al-Qur'an yang ada di dalamnya doa, maka para ulama mengatakan diperbolehkan dengan syarat tidak dianggap sebagai sebuah ayat Al-Qur'an tetapi sebuah doa. Yang ke-14 yang dilarang di dalam salat, bastu dzira'aini fi sujud, membentangkan kedua lengan ya tatkala sujud. Itu juga dilarang di dalam salat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud, berlaku luruslah engkau dalam sujud, wala yabsut ahadukum dzira'aihi in bisatal kalbi, janganlah salah seorang di antara kalian tatkala sujud itu membentangkan kedua lengannya sebagaimana seekor anjing membentangkan tangannya tatkala duduk, ya, tatkala dia rebahan, ya, anjing kan seperti itu, ya. Maka fala yajuz bastu dzira'aini 'ala al-ardi wa innama yurfa' al-mirfaqaini kama taqaddam. Tidak boleh membentangkan kedua lengan di atas tanah sujud, wa innama yurfa', melainkan harus diangkat kedua siku sebagaimana yang telah lalu keterangannya. Perkara yang ke-15 ya talibat yang dilarang di dalam salat, kaftus thawbi. Apa itu kaftus thawbi? Ini arti dalam kurung, dhammuhu, mengumpulkan kain tersebut, wa man'uhu, dan mencegahnya minal intishar, ya, alal ardi, terlepas di atas permukaan tanah, ya. Artinya terlepas bukan lepas, artinya adalah menjulur, ya, menjulur bebas, itu maksudnya. Inda sujud, tatkala sujud. Wa yadkhul fi hadha tashmir, oleh karena itu, ya, termasuk di sini orang yang memakai sarung. Biasanya, ya, kalau kita perhatikan orang sujud yang pakai sarung laki-laki, ya, dia akan sebelum sujud ke bawah dia rapikan sarungnya, kemudian dia lipatkan ke dalam sambil sujud sehingga nanti ketat akhirnya dia sujud. Hal seperti itu dilarang, biarkan saja, ya. Biarkan saja kalau mau sujud ke bawah silahkan sujud tanpa harus diatur lagi kain dan lain sebagainya. Ini masuk dalam masalah ini. Wa yadkhulu fi hadha tashmiril kam fi shalah. Masuk dalam perkara ini adalah melipat pakaian di dalam salat. Baik dia melipat celana ataupun melipat lengan baju. Ini juga mengurangi pahala salat. Ya. Nah, ini juga perlu kita sampaikan atau perhatikan dalam masalah seperti ini. Ya. Bagi laki-laki. Bagi perempuan kan tuh apa ini akan menutup aurat, ya. Yang banyak kita lihat laki-laki melipat bajunya, dia salat kalau dengan tangan panjang, kemudian kakinya dia lipat pas salat saja menampakkan mata kaki. Saya juga heran. Hukum apa yang mereka, dari manalah mereka memberikan suatu kesimpulan bahwasanya dalam salat harus nampak mata kaki, kemudian di luar salat celananya diseret-seret. Ini juga aneh sekali pada zaman sekarang ini. Kemudian, nah masih ada fi hadha tashmirul kam fi shalah, al-kum fi shalah. Fa an Ibnu Abbas qala amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'in wa nuhiya wa naha, ya, salah ini. Karena nabinya ada, fa'ilnya ada. Yang mana?
Al-kum, bukan kam. Al-kum, kum itu lengan. Tasmir yakni menyingsingkan lengan. Oleh karena itu ada istilah syammara yadu, artinya bersungguh-sungguh, menyingsingkan lengan. Ini kan berarti orang bersungguh-sungguh ini. Kalau udah sing-singkannya lengannya. Fi hadha tasmirul kum fi shalah. Fa an Ibnu Abbas qala umira Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'i wa nuhiya. Ya, nuhiya karena yang memerintahkan adalah Allah dan melarang Allah. Wa nuhiya an yukfata asy'ara wa thiyaba. Dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari, dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah itu diperintahkan di dalam sujud di atas 7 anggota badan, sudah pernah kita bicarakan ini, dan beliau dilarang untuk menggulung ya rambut dan juga menggulung pakaian. Adapun kalau wanita di dalam menggulung karena memang aurat ya ditutup ya. Ini adalah bagi laki-laki. Yang ke-16 yang dilarang di dalam salat al-iqa', duduk iqa'. Duduk iqa' ini banyak sekali versi dan ada satu versi yang diperbolehkan dalam Islam. Kita jelaskan di sini. Iqa' di sini yang diberikan di sini adalah yang contoh yang dilarang. Ilsaku ilyataini bil ardi, meletakkan kedua bagian belakang tubuh di tanah, wa nasbus saqaini, lalu menegakkan kedua betis, wa wad'ul yadaini 'alal ard, lalu meletakkan kedua tangan di bumi. Kayak anjing duduk, itulah ini. Kalau kita perhatikan seekor anjing duduk ya, tangannya ke tanah, bagian belakangnya ke tanah, kakinya berdiri. Nah, seperti itu. Ya, itu dilarang dalam, bukan ini iqa' ya, dalam salat ini dilarang. Wa hadhil hay'ah, bentuk yang seperti ini la tajuz fil julus fis salah. Li hadithi Aisyah fi sifati salatin Nabi, dan di dalamnya ada wa kana yanha an uqbatis syaitan, dan Rasulullah melarang duduk iqa' sebagaimana iqa'nya syaitan ya. Iqa' syaitan ini al-iqa'u 'alal hay'atis sabiqah. Iqa' duduk iqa' sebagaimana seekor anjing duduk. Itu yang dilarang. Berarti syaitan kita tahu duduknya seperti itu, meskipun kita enggak bisa melihat zat asli syaitan itu ya. Ya. Syaitan berarti duduknya seperti ini. Ya. Wa fi hadits Abi Hurairah wa nahani an nuqrah ka nuqratid dik. Aku dilarang sujud ya seperti patok seekor ayam mematok ya, cepat berarti. Wa iqa'u ka iqa'i kalb, dan duduk iqa' sebagaimana seekor anjing duduk. Faedah, lalu beliau mengatakan karena masalah iqa' ini banyak jenisnya. Di sini dijelaskan yang diperbolehkan itu. Al-iqa'u ala hadzal ma'na la yajuz. Iqa' berdasarkan makna yang di atas itu ya tentu tidak boleh. Ini enggak boleh. Lil adillah al-mutaqaddimah, karena ada dalilnya. Lakin unabbih ala anna lil iqa'i ma'nan akhar. Aku ingin memberikan yakni catatan, kata beliau bahwasanya iqa' ini memiliki makna yang lain, wa huwa nasbul qadamain, menegakkan kedua telapak kaki, wa wadi'il ilyataini 'alal aqibain, kemudian meletakkan bagian belakang tubuh ini di atas ke tumit ya, fil julus baina sujudatain ya, duduk di antara dua sujud, wa huwa masyru', dan ini disyariatkan sebagaimana hadis yang terdahulu sebelum ini. Sudah? Artinya iqa' ini ya menegakkan kedua telapak kaki, kemudian bagian belakang tubuh menduduki tumit. Dan itu pun hanya diperbolehkan di antara dua sujud. Sehingga kalau orang ingin mengamalkan sunnah ini adalah dipakai duduk di antara dua sujud, bukan duduk tasyahud. Karena duduk tasyahud ada kaidah tersendiri baina iftirash ataupun tawarruk. Namun pada zaman sekarang orang yang mengerti iqa' sangat disayangkan sekali, penerapannya juga keliru ya. Butuh lagi ya duduk di majelis ilmu, tatkala dia mengetahui sifat salat Nabi ada duduk namanya iqa', namun penerapannya keliru. Dia letakkan iqa' dalam segala cara ya, artinya adalah tatkala tasyahud pun dia iqa'. Pada iqa' itu hanya di antara duduk di antara dua sujud.
Kecuali kalau ada uzur, misalnya hanya seperti itu dia bisa atau kakinya sakit, maka ini tidak ada masalah. Perkara uzur adalah perkara yang lain. Perkara yang ke-17 yang dilarang di dalam Islam, di dalam salat ya talibat, wad'ul yad 'alal ardi fil julus fi salati illa li'udhrin. Meletakkan tangan di tanah tatkala duduk di dalam salat, ini dilarang kecuali kalau ada uzur. Ini umumnya terjadi di duduk tasyahud atau duduk di antara dua sujud. Ya, tangan yang kiri sebagai menyandar dia, ya, sandarkannya tangannya itu menahan, menekan. Kecuali kalau dia memang ada uzur, sakit tubuhnya dan lain sebagainya, ya. Atau misalnya dia ke depan, ya, ke depan agak dimerengkan tubuhnya ke depan, kemudian dia tahan tubuhnya itu dengan tangannya diletakkan di depan. Banyak seperti kita lihat terkadang, ya. Itu kalau uzur nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur ini dilarang. Dari Abdullah bin Umar qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ar-rajul fi shalah, apabila Rasulullah melarang apabila seorang itu duduk di dalam salat, an ya'tamida, ini dia, menyandarkan diri ala yadihil yusra, dengan tangannya yang kiri. Seperti misalnya dalam tasyahud yang terakhir. Ya, yang tawarruk, ya. Dan ini dilarang dalam Islam, dalam salat kecuali kalau suatu keperluan. Wa fi riwayah anna Ibnu Umar qala la tajlis hakadha, jangan kalian duduk, jangan engkau duduk seperti ini, fa inna hakadha yajlisul ladina yu'adzabun. Maka fa inna hakadha, karena duduk yang seperti ini bersandar atau bersandar dengan tangan yang kiri adalah duduknya orang yang diazab. Orang yang diazab. Masalah azab, masalah pahala itu adalah masalah dalil yang sharih atau dalil marfu' dia kepada Nabi. Sedangkan ini yang mengucapkannya adalah Abdullah bin Umar. Hadis para sahabat kita kenal dengan apa namanya hadis para sahabat? Apa nama hadis sahabat? Hadis kepada Rasulullah namanya marfu'. Kalau kepada sahabat mauquf. Adapun karena masalah seperti ini berkaitan dengan azab, berkaitan pahala, pemberian surga neraka, kalau sahabat yang menyampaikannya maka dihukumi apa? Kalau sahabat yang menyampaikannya maka dihukumi apa? Ini kan nggak boleh ijtihad di sini. Ijtihad bisa salah, bisa keliru. Dalam masalah gaib tidak boleh ijtihad marfu' hukmah. Berarti Abdullah bin Umar mengetahui ada dalil keterangan dari Rasulullah SAW ataupun berdasarkan pemahaman beliau terhadap dalil-dalil yang sampai kepada beliau. Ini namanya marfu' secara hukmun. Karena masalah ini adalah tidak boleh situ masalah ijtihad, tetapi adalah berdasarkan ketentuan dari wahyu. Yang ke-18 yang dilarang di dalam salat, sujud al-marid ala syai'in murtafi'. Sujudnya seseorang yang sakit di atas sesuatu yang tinggi, seperti bantal. Kita lihat contoh. Fal maridah, wanita yang sakit, in istata'at an tasjuda 'alal ardi fa huwa al-wajib. Ini usulnya, ini asal ya. Asal dari seluruh gerakan salat wajib. Itu kaidah. Seluruh gerakan salat asal hukumnya wajib. Sudah? Asal hukum wajib. Nanti baru setelah itu turun dia yang mana sunnah dan lain sebagainya. Sedangkan sujud kan rukun. Ini bahasa. Fal maridah in istata'at an tasjuda 'alal ardi fa huwal wajib. Asalnya ya, karena dia rukun ya, apabila dia mampu untuk sujud di tempat sujud maka ini adalah wajib ya, karena dia sebuah rukun. Baik. Kalau tidak bagaimana? Fa innaha tumi, ini dia ima'an bi ra'siha. Kalau dia tidak mampu sujud di tempat sujud, maka dia hanya mengisyaratkan, merendahkan kepalanya itu, wala yalzamha, dan dia tidak diminta atau dia tidak diharuskan antaba wisadah, dia meletakkan yakni bantal atau nahwiha atau sesuatu yang seperti bantal itu, litas juda alaiha, agar dia bisa sujud dipadanya. Misalnya kalau ke tempat sujud enggak mampu dia, nah sehingga ada keyakinan yang penting kan saya harus sujud ya, ada yang harus melekat di kening saya ini kan gitu, lalu diletakkannya bantal supaya agak tinggi, dan ini dilarang ya. Kalau tidak apabila dilakukan maka ini perkara yang dilarang di dalam salat, mengurangi kesempurnaan salat. Apa yang harus dilakukan? Dan oleh karena itu sering kita sebutkan dalam agama ini tidak ada istilah inisiatif. Kita hanya adalah namanya al-ittiba', inisiatif bid'ah. Nah,
Yang dia lakukan sebagaimana tuntunannya mengisyaratkan atau merendahkan tatkala sujud sebagaimana sujud dan rukuk, di mana sujudnya harus lebih rendah daripada rukuknya. Li hadits Ibnu Umar qala ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah menjenguk seorang laki-laki dari sahabatnya yang sedang sakit. Wa ana ma'ahu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, aku bersama Rasulullah waktu itu. Fadakhala alaihi, la Rasul berjumpa dengan sahabatnya yang sakit tersebut. Wa huwa yusalli, dalam keadaan salat. Kebetulan sedang salat ala udin, ya, di atas kayu, ya, ud, tiang, dia bersandar. Kemudian fawada'a jabhatahu 'ala al-'ud. Ya, kemudian dia letakkan keningnya itu di atas ud, kayu tersebut. Fa'auma ilaihi. Nah, kemudian dia turunkan kepalanya. Fatarahal ud. Kemudian Rasulullah membuang ud, kayu tersebut. Wa akhadha wisadatan. Kemudian dia mengambil wisadah, ya, wisadah, ya, bantal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ha ank. Ketika mengambil wisadah, tinggalkan itu. In istata'ata an tasjud 'ala al-ardi wa illa fa'aumi ima'an. Apabila engkau mampu sujud di tanah. Kalau enggak, cukup, ya, dengan merendahkan kepala. Waj'al sujudak, engkau jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Nah, ini adalah tuntunan Nabi SAW. Kalau kita misalnya tidak sanggup sujud, tidak boleh kita inisiatif ambil bantal sebagaimana kita lihat sering, ya, inisiatif orang diambil bantal, dia sujud di situ. Di sini juga lah yang menyebabkan bagaimana orang-orang Syiah itu salat. Orang Syiah salat meletakkan batu di tanah dan dia sujud di situ. Ya, ini dilarang. Perkara ini juga harus diperhatikan agar jangan sempat kita salat tempat sujud kita lebih tinggi dari tempat kaki kita. Karena asalnya kan kaki dengan tempat sujud itu adalah satu kesatuan. Jangan sempat tempat sujud lebih tinggi dari tempat kita berdiri. Yang ke-19 yang dilarang. Mashul hasa min mawdi'i sujud wal abath fi shalah. Mengusap kerikil dari tempat atau menghilangkan kerikil dari tempat sujud dan melakukan kesia-siaan di dalam salat, ya, membersihkan tempat sujud lagi, kan gitu, ya. Sedangkan dia dalam keadaan salat ini, kalau sebelumnya tidak ada masalah, ini dalam keadaan salat. Illa in kana lil hajah mulihha, kecuali kalau memang sangat perlu sekali, ya. Misalnya mengganggu gitu, tajam pula kerikilnya dan lain sebagainya. Fayajuz marrah wahidah walakin tarku aula, maka boleh sesekali, ya, boleh sekali, hanya saja meninggalkannya lebih utama. Idza kana wujudul hasa la yuaddi ila taqlilil khusyu', apabila keberadaan kerikil-kerikil tersebut tidak mengakibatkan, ya, mengurangi kehusukan. Tapi kalau sempat kerikil itu mengurangi kehusukan, sakit misalnya, tajam pula kerikil yang tajam, maka boleh dihilangkan. Adapun tidak, maka itu termasuk perkara yang sia-sia, yang mengurangi kesempurnaan pahala salat. Li hadithi Mu'aiqib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajuli yusawwi turab haitsu yasjud. Bahwasanya Rasulullah sallallahu, ya, berkata kepada seorang laki-laki yang meratakan tanah, ya, setiap kali dia sujud, qala in kunta fa'ilan fawahida. Apabila engkau perlu melakukan sekali saja, ini setiap kali sujud dia ratakan lagi tempatnya, ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang pernah juga saya lihat langsung, ya, orang mau sujud, dia letakkan lututnya, kemudian dia enggak langsung sujud, dia kutipi lagi rambut-rambut dahulu di tempat sujud itu, baru dikumpulkannya, letakkannya di sisinya, baru dia sholat, baru dia sujud. Maksud saya pikir ini ngapain nutupi rambut? Tentu kita tahu bahwasannya namanya permadani, ya, rambut apapun bisa ke situ nanti tinggal. Kalau laki-laki bisa tinggal, atau kucing segala macam, mungkin rontok, mungkin susah. Kalau disapu pun susah itu, kecuali pakai vacuum cleaner itu, ya. Adapun tindakan seperti itu maka telah berkurang nilai pahala salatnya. Faedah. Wa fi riwayah ukhra la tamsah wa anta tusalli. Jangan engkau mengusap dahimu atau tempat sujud sedangkan engkau dalam keadaan salat. Wa in kunta labudda fa'ilan, apabila harus memang dilakukan, fawahidatan, maka sekali saja, litaswiyatil hisa, untuk meratakan kerikil-kerikil tersebut. Faedah.
idza ta'allaqa bil jabhah turab, apabila ada tertinggal di dahi ya tanah atau hasa atau kerikil minas sujud bil ardi ya, tatkala sujud di tanah, fa innahu yuqrah izalatuh, maka tidak suka atau makruh menghilangkannya, lima fihi minal amal al musghil anis salat, karena di dalamnya adalah bentuk amalan yang melalaikan dari salat, wala siyam idza takarrara wa kathur, apabila hal itu dilakukan berulang-ulang dan banyak ya, setiap kali mau sujud atau setiap dibersihkannya keningnya kan begitu ya. Dan ini perkara juga yang mengurangi kesempurnaan yakni salat tersebut. An Abi Sa'id qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjud fil ma' wat-tin hatta ra'aitu atharatin fi jabhatihi. Dari Abi Sa'id qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di air wat-tin dan juga tanah liat. Yang tin adalah yang lembek, ini baru turun hujan, berarti kan hadis ini panjang, turun hujan. Hatta ra'aitu atharatin fi jabhatihi, sampai aku melihat yakni sisa-sisa tanah tersebut di dahi Rasulullah. Kalau seandainya ini disyariatkan, tentu Rasulullah pasti membersihkan dahinya dan sahabat nggak akan melihat bekas itu ada di dahi Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya melakukan hal itu adalah bentuk pengurangan terhadap kesempurnaan salat tersebut. Wa qala Ibnu Mas'ud arba' minal jafa, ada 4 perkara yang sifatnya menyia-nyiakan ya, jafa ini menyia-nyiakan. Wa dzakara minha wa masaha ar-rajul turab an wajhihi wa huwa fi salati. Di antaranya adalah seorang itu membersihkan tanah dari dahinya sedangkan dia dalam keadaan salat. Karena itu juga akan mengurangi kekhusyukan. Sibuk dia memikirkan, dia sambil membaca zikir, kemudian dia bersihkan lagi dahinya, ya dan lain sebagainya. Fa in kana yu'di al-musalli fa yuzal wa yamsah wallahu a'lam. Tetapi apabila hal itu bisa mengganggu, bisa melukai, misalnya tajam pula dan atau misalnya beling ya, bercampur ada di situ ya, maka hendaknya dihilangkan dan dibersihkan, wallahu a'lam. Perkara yang ke-20 yang dilarang di dalam salat, taqdimun nuzul bi rukbataini qabla al-yadain 'ala al-ardi fi sujud. Ini perkara khilafiyah ya. Yang 20 ini khilafiyah di antara ahli ilmu ya, sehingga ya ini perkara yang luas ya. Yang nomor 20 ini perkara yang luas. An Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia turun ruku ya, sujud sebagaimana turunnya ba'ir onta, wal yadha' yadayhi, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini masalah khilafah di antara ahli ilm yang mengatakan hadisnya terbalik dan lain sebagainya. Yang jelas nomor 20 ini adalah perkara yang luas. Kalau kita mengambil pendapat Al-Albani rahimahullah, tangan dahulu dan sebelum ahli hadis yang lain. Kalau ada yang mendapat pendapat yakni Imam Ibnu Utsaimin atau Ibnu Baz rahimahullah, ruku lutut duluan, ini perkara yang luas. Nah, kemudian yang ke-21 yang dilarang di dalam salat, al-isyarah bil yadaini ilal janibaini 'inda taslim. Ini sebetulnya bid'ah ya, bid'ah. Yang memberikan isyarat dengan kedua tangan ke arah sisi tubuh tatkala salam ya, membuka tangannya, assalamualaikum warahmatullahi, bukanya tangan yang kanan ke kiri, dan assalamualaikum, bukanya tangan yang kiri lagi, kan gitu. Wa hadhihi al-isyarah inda taslim muntashirah baina awamin nisa' war rijal. Jadi Indonesia pun seperti itu banyak. Wa hiya manhi anha fi shalah. Ini perkara yang dilarang di dalam salat. An Jabir bin Samurah annahu qala kunna idza shallaina ma'a Rasulillah. Dahulu apabila kami salat bersama Rasulullah, qulna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Wa asyara biyadihi ila janibain ya. Kemudian dia memberikan isyarat ke tubuhnya ya, ke sisi tubuhnya dengan tangannya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah melihat kejadian itu, beliau mengatakan, alama, atas apa, tuminuna bi aidikum, kalian menggerakkan tangan-tangan kalian, ka'atna bi khayli syums ya, seperti ekor yakni kuda syums ya. Ada keterangan di bawah, al murad al adnab allati tattarib wa tataharrak la tastakiri, maksudnya adalah kuda syums itu adalah ya, ekornya enggak berhenti, asik bergerak aja ya, bergerak saja ekornya. Innama yakfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhidhihi, cukup salah satu di antara kalian itu meletakkan tangannya di pahanya, summa yusallim ala akhih, kemudian dia mengucapkan salam atas saudaranya, man ala yamini wa shimali, yang ada di sebelah kanannya atau sebelah kiri.
Ini menunjukkan bahwasanya salam itu adalah bentuk salam kita kepada orang yang ada di samping kita dan juga di samping kanan, di samping kiri. Jadi menggerakkan tangan ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, bukanya tangan yang kanan. Kemudian yang kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, bukanya lagi tangan yang kiri. Ini perkara yang mengurangi pahala salat tersebut, tetapi tidak membatalkan salat. Yang ke-22 yang dilarang di dalam salat, musabaqatul imam fi shalah. Meskipun sekali. Karena adanya musabaqah yang sifatnya bisa membatalkan kalau terus-menerus. Mendahului imam di dalam salat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha ahadukum, tidakkah salah seorang di antara kalian itu takut idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya qabla al-imam, sebelum imam mengangkat kepalanya, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, Allah robah kepalanya itu seperti menjadi kepala himar, atau yaj'alallahu suratahu surat himar, atau Allah rupakan dia dengan gambar atau rupa himar. Ini sebuah ancaman, ya, sebuah ancaman bagi orang yang mendahului imam dan gerakan imam tatkala salat. Sehingga orang yang mendahului gerakan imam di dalam salat memang salatnya sah apabila tidak berterusan, ya, hanya saja mengurangi kesempurnaan salat tersebut. Yang ke-23, as-salatu bihadaratit ta'ami au inda, yang terakhir ini, au inda mudafa'atil baul wal ghaid. Salat tatkala makanan dihidangkan dengan syarat memang sedang lapar, bukan berarti dia enggak lapar memang. Hanya saja hidangan sudah ada, makan dululah, enggak. Harus dibedakan dua hal ini. Yang dimaksud di sini adalah tatkala lapar. Kenapa? Karena hal ini akan membuat ketidakkhusyukan salat. Dia mikirkan makan, ya. Au inda mudafa'atil baul wal ghaid, atau tatkala menahan buang air besar atau buang air kecil, ya. Maka selebihnya adalah tunaikan dulu hajatnya baru salat, karena salat itu butuh khusyuk. Ya, kalau tidak akan terpikirkan yang lapar lah, yang mau buang air dan lain sebagainya, ya. An Aisyah qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadratit ta'am. Yang dimaksud dengan la salata di sini bukan berarti salatnya tidak ada, tetapi adalah kesempurnaan salat tersebut, ya. Bihadratit ta'am, tatkala makanan dihidangkan, wala huwa yudafi'ul akhbathan, tidak pula tatkala sedang yakni menahan dua kotoran, ya. Oleh karena itu, ya, maka barang siapa yang melakukan hal itu salatnya sah, hanya saja nilai pahala salatnya itu yang berkurang. Inilah 23 perkara yang dilarang di dalam salat, yang semuanya itu sifatnya tidak membatalkan salat, hanya saja mengurangi kesempurnaan salat. Oleh karena itu kalau kita ditanya hal-hal apa saja yang membuat salat itu berkurang, ini 23 itu, ya. Apa yang 23 ini semuanya melalaikan dari khusyuk sebetulnya. Melalaikan seorang dari kekhusyukan salat itu. Kemudian juga adalah bisa mengantarkan kepada batalnya salat tersebut, sehingga salatnya tidak bernilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti setelah mubtilatus salat ini, pengarang ini membawakan an-nawafil untuk menutupi ketidaksempurnaan salat yang pernah dilakukan oleh seorang hamba yang sah salatnya tetapi pahalanya tidak sempurna. Kam baqiya min az-zaman? Jam 3. Oke, mubtilatus salat. Kita masuk pada pembatal salat. Pembatal salat, idza hasala minki, apabila terjadi pada dirimu wahidun minal umur al-atiyah, salah satu perkara berikut, wa anti fis shalah, engkau dalam keadaan salat, batalat salatuk, batallah salatmu. Wa alaika an tu'idi salah, wajib atas dirimu mengulang salat. Apa itu? Ya, ada 5. Baik, kita bahas yang 5 ini. Yang pertama, tayakkunul hadath al-mubtil lil wudu. Munculnya keyakinan adanya hadas, ya, yang membatalkan wudu. Faqad syukiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad syukiya atau syaka salah ini. Faqad syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, bahwasanya dihayalkan, ya, dia berkhayal
ya, seakan-akan dia mendapatkan sesuatu di dalam solatnya. Apakah solat saya masih batal atau tidak, keluar angin atau tidak, kan begitu. Faqala la yanfatil, yani la yansarif, janganlah engkau tinggalkan salatmu hatta yasma' sautan, hatta la yanfatil atau la yansarif, sampai dia janganlah dia meninggalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau dia dapatkan baunya, ya. Apabila ada suara atau muncul bau maka memang batal, itu dah yakin. Karena al-yaqinu la yazulu bisyakki, sedangkan di sini adalah sebuah syak, keraguan. Sehingga yang pertama yang membatalkan salat adalah tayakkun, adanya keyakinan muncul hadas. Pembatal yang kedua, tarkus syarti min syuruti salat. Ini sudah kita bahas, meninggalkan satu syarat salat, ya. Au rukun min arkaniha. Syarat salat contohnya apa? Apa syarat salat? Apa syarat salat? Bersuci, berwudu, ya kan? Syarat. Kemudian menutup aurat, kemudian suci pakaian, kemudian juga dari tempat sujud dan lain sebagainya, tempat salat, ya, seterusnya. Adapun rukun adalah bagian dari salat seperti itu, takbiratul ihram, perkataan Allahu Akbar rukun, sujud, i'tidal, tumanina adalah rukun. Meninggalkan ini batal, ya, biduni udhrin, tanpa udzur, ya, tanpa udzur. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatih, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada seorang yang salatnya tidak sempurna, irji fasalli, ulangi salatmu, kembali ke salat, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum salat. Kenapa? Dia tinggalkan rukun, yaitu tumakninah. Wa qad dzakarna min qablu syurutus shalah wa arkanuha faraji'iha. Kita telah sebutkan syarat salat dan rukun-rukunnya, maka dimurajaah kembali. Ini yang kedua. Yang membatalkan salat berikutnya, al-aklu wasyarbu amdan wasyurbu amdan, makan minum sengaja. Qala Ibnu al-Mundzir, ajma' ahlul ilm, dalam kitab al-ijma' ini, ahlu ilmu telah konsensus ijma' ala anna man akala aw syariba fi shalah al-fard amidan anna alaihi al-i'adah. Siapa saja yang makan minum di dalam salat wajib, ya, secara sengaja, maka dia ulangi salatnya. Wa kadza fi salati tatawwu' indal jumhur, begitu juga makan dan minum dalam salat tatawwu' di sisi jumhur. Ya, nama abtal al-fard yubtil at-tatawwu'. Ini benar, ya. Ini yang benar. Karena sesuatu yang membatalkan, ya, salat wajib, maka itu juga yang membatalkan salat sunnah. Makan dan minum sengaja. Yang keempat yang membatalkan salat al-kalam amdan. Al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Yang di sini adalah yang tidak berkaitan dengan salat, bacaan salat maksudnya, ya. Fa an Zaid bin Arqam qala, sebagaimana Zaid bin Arqam qala, kunna natakallam fi shalah, dahulu kami berbicara dalam salat, artinya pembicaraan yang tidak ada kaitan dengan salat. Karena ada memang kita berbicara dengan salat yang umumnya itu disirkan tapi boleh, enggak batalkan salat. Contoh apa? Apa contoh? Salat sir, bacaannya apa? Bacaannya apa? Salat sirriyah itu apa saja? Zuhur, asar, kan gitu. Itu secara keseluruhan. 2 rakaat isya, 1 rakaat maghrib. Kalau dia jaharkan di situ, batal salatnya? Batalkah salatnya? Enggak batal, karena masalah berkaitan dengan salat dan juga dalam rangka mengajarkan yang di belakang, mengajarkan makmum. Asal tidak diyakini bahwasanya seperti itu adalah sunnah sesekali, karena Rasulullah juga melakukannya sesekali, menjelaskan untuk mengajarkan kepada manusia dalam rangka pengajaran, bukan untuk selamanya. Kalau selamanya berubah berarti nanti jatuh dalam bid'ah. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu,
ya, seseorang berbicara kepada sahabatnya, wa huwa ila janbihi fi shalah, yang berada di sisinya di dalam salat, hatta nazalat, sampai turun ayat, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Kalau kalian cerita enggak khusyuk namanya itu, ya. Khusyuk mengingat Allah, salat, ya, menghayati bacaan dari doa-doa atau bacaan yang ada dalam salat. Fa amarna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Lalu kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara selain dari bacaan salat. Faedah, idza takallamti fi shalah nasiyah au jahilah bil hukm lam tabtul salatuk. Apabila di dalam salat engkau berbicara karena lupa atau karena engkau tidak tahu tidak boleh berbicara di dalam salat, maka hukumnya tidak batal salatmu, ya. Dalam dalilnya ada hadis Muawiyah ibn al-Hakam fi qissati salatihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atisa rajul. Hadisnya Muawiyah bin Hakam tentang kisah salatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu seseorang itu bersin. Fahamidallah, maka dia mengatakan alhamdulillah. Faqala lahu yarhamukallah. Ada yang menjawab yarhamukallah sebagai jawabannya, balas-balasan jadinya. Faja'ala an-nas yanzuruna ilaihi, maka mulailah sahabat-sahabatnya ini memandanginya, ya. Faqala wa thukla ummiyah, celakalah ibu-ibu kalian, kata dia. Malakum tanzurun ilai, kenapa kalian memandang aku seperti itu? Kenapa? Dalam benaknya itu sunnahnya seperti itu, dan beliau belum mengetahui bahwasanya hal ini tidak boleh di dalam salat. Ya, al-hadits wa fihi annahu takallama wa anna Nabi sallam lam yubtil salatah. Di dalam hadis ini dijelaskan dia itu berbicara sedangkan Rasulullah tidak membatalkan salatnya, walam ya'murhu bil i'adah, dan Rasul pun tidak memerintahkan dia untuk mengulangi salat tersebut. Li'annahu kana jahilan, karena posisinya pada waktu itu tidak tahu, bil hukmi, tentang hukum tidak boleh berbicara di dalam salat. Wa inna ma qala lahu inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini la yasluh fiha, tidak baik di dalamnya, syai'un min kalamin nas, sesuatu dari pembicaraan manusia. Innama huwa tasbihun wa takbirun wa qiraatul Qur'an. Salat itu terdiri dari tasbih, takbir, dan membaca Al-Qur'an, ya. Kalau tidak tahu, tidak menyuruh salat ulang, engkau salah, batal salatmu tadi karena engkau berbicara. Harus kita tanya, ngerti dia, tahukah dia bahwasanya berbicara di dalam salat itu tidak boleh? Karena terkadang orang tidak mengetahui, ini tidak boleh. Yang terakhir, ad-dhihik alladhi yudhiru ma'as saut, tertawa yang memunculkan suara. Wa huwa mubtilul lis-shalah bil ijma'. Perkara tertawa di dalam salat yang suara, bukan tersenyum, ya. Ya, tertawa membatalkan salat berdasarkan konsensus ulama ijma', kama naqala Ibnul Mundhir. Wa dzalika li'annahu afhash minal kalam, karena tertawa lebih keji dari hanya sekedar berbicara. Ini salat khusyuk, terkadang orang menangis semua tertawa lagi, kan gitu, ya. Ini tentu lebih jelek dari hanya sekedar berbicara. Lima yusahibuhu minal istighfaf bis salah, karena tatkala seseorang itu tertawa, ya, sebenarnya dia sedang membawa perkara yang meremehkan salat tersebut, wa tala'ub biha, dan bermain-main dengan salat. Wa qad ja'at iddat athar 'anis sahabah, telah datang beberapa keterangan asar dari sahabat, tadullu ala butlani shalah bid-dhihik, yang menunjukkan batalnya salat karena tertawa. Seperti anak-anak, cuma kan anak-anak ya belum sampai pada masa taklif, ya, main-main dia. Faedah, amma tabassum, ini pembahasannya. Adapun tersenyum, fala yubtilus shalah, tidak membatalkan salat apabila dia tersenyum. Terkadang membaca ayat dan tersenyum, yakni dilihat kandungan tersenyum, ya. Lakin in kana li ghairi udrin, hanya saja tanpa ada suatu udur, kurih, ya, maka itu juga dimakruhkan. Makruh hanya kalau dia makruh berarti apa? Kalau makruh gimana? Mengurangi kesempurnaan salat, ya, mengurangi pahalanya. Kalau dia makruh. Fa an Jabir qala la yaqtu salah tabassum. Salat itu tidak membatalkan tersenyum tidak membatalkan salat. Walakin yaqta al-qarqarah,
Hanya saja yang membatalkan salat itu adalah suara yang tertawa terbahak-bahak. Ya, yang artinya adalah tertawa yang muncul suara kekeh ya, suara yang tinggi, tertawa. Nah, inilah dia talibat, ada 5 perkara yang membatalkan salat ya, membatalkan salat. Nah, kemudian beliau masuk. Nah, setelah kita membicarakan masalah kalau mubtilatus salat selesai, harus ulang lagi salatnya. Tatkala pengulangan salat tersebut ya, bisa salatnya sah, hanya saja pahalanya bisa enggak sempurna. Untuk menutupi kekurangan sempurnaan dari pahala salat tersebut, maka ada pembahasan yang namanya salatut tatawwu'. Kita ambil berapa menit lagi? 9 menit. Kita ini saja baca. Adapun aqsamut tatawwu' tahun depan, kita berjumpa tahun depan lagi, libur setahun. I'lami ukhtil muslimah annaki matan intaqasti minas salah al-faridah syai'an wa huwa ka'in wala bud. Nah, ini dia. Susah juga kalau memang seperti ini. Ketahuilah saudari muslimah annaki, apabila ya salatmu berkurang, salat fardumu berkurang, ya sesuatu dari salat fardumu berkurang dan ini ada ya dan harus kan begitu. Berarti enggak akan luput dari itu, enggak akan ada orang yang sepanjang hidupnya itu atau seharian dia mampu betul-betul, kalau alhamdulillah, menjaga salatnya itu tidak ada kekurangan di dalamnya. Ya, pasti ada. Fa innahu yundur fi malaki min as-salati tatawwu', maka akan dilihat ya yang salat tatawwu' yang kau miliki. Fayukmilu biha, lalu disempurnakan dengan salat tatawwu' tersebut. Ma intaqasa min al-faridah, sesuatu yang mengurangi salat wajib. Hadisnya Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah, sesungguhnya perkara ibadah yang pertama sekali yang hamba itu dihisab pada hari kiamat min amalihi, dari seluruh amalnya adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, apabila salatnya itu bagus sempurna maka sungguh dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, apabila salatnya rusak belum sempurna maka sungguh dia merugi ya, dan sungguh dia rugi dan bahaya ya. Fa in intaqasa min faridah syai'an, apabila faridahnya itu ya ada yang kurang, qala Rabb, maka Allah tabaraka taala berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu', lihatlah apakah hambaku ini memiliki salat sunnah, fayukmilu biha, sehingga disempurnakanlah salat fardunya dengan salat sunnahnya. Man taqasa minal faridah, yang ya apa yang kurang dari salat wajibnya. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalika, kemudian seluruh amalnya juga diperlakukan seperti itu, dari sedekah yang wajib, kemudian sedekah yang sunnah dan lain sebetulnya dan seterusnya. Fa idza kana kadzalik fa hariyun biki an tata'allami as-salawat nawafil wa ma yastahibbu fiha. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada sunanur rawatib ya, beliau membaginya kepada muakkadah wa ghairu muakkadah. Harus kita tahu apa makna muakkadah dan ghairu muakkadah, karena disebutkan juga di sini yang sebetulnya adalah bukan yang mengiringi salat tersebut, cuma istilahnya saya diganti ya, karena ada di sini disebutkan ghairu muakkadah, yang intinya adalah salat di antara 2 azan ya, salat di antara 2 azan. Baik, naqif inda huna ya taliban, nuwasil kalaman insyaallah fi liqa'ina al-qadim. Sanakhud aqsam tatawwu' atau taqra'in, atau kalian baca, panjang libur kita soalnya. Nah, gimana? Enggak apa-apa ya dibaca sendiri ya. Hah? Oh, baca bersama. Ana kira baca sendiri. Oke, baik. Sampai mana nanti, sampai situlah ya. Salat juga lumayan panjang ini, salat sunnahnya. Jamu baina salataini. Sampai istisqa, sujud tilawah. Memang ada beberapa yang perlu dipraktekkan ya sebetulnya. Cuma mudah-mudahan nanti secara perkataan saja bisa dipahami. Salat taib sampai halaman 100. Beda ya. Salatul jamaah lin nisa itu pembahasan yang lain nanti. Kita tahu itu sampai situ.
salatul istikharah, salatul ba'dal wudu, salatul tahiyatul masjid. Memang perlu penjelasan sebagainya. Insyaallah akan kita lanjutkan di tahun depan bismillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.